kalau tanah punya hutang, mohon dipahami penderitaan, terutama penderitaan kawan-kawan saya yang sudah meninggal. Itulah tolong. Wassalamualaikum. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan awak media yang berkenan untuk hadir pada pertemuan kita siang hari ini, yaitu dalam rangka konferensi pers mengenai perkara permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya Persero. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Amos, kuasa hukum kita, kemudian Pak Irwan sebagai koordinator, Bu Andi, Pak Yuliman sebagai salah satu subkontraktor dari BUMN. Saya sampaikan sesi pertama dari acara hari ini adalah akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, Pak Amos. Namun saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Pak Amos ini bukan sama sekali bertendensi untuk mempengaruhi putusan hakim Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari Senin tanggal 30 Januari besok. Jadi apa yang disampaikan Pak Amos ini merupakan hanya gambaran saja bagaimana proses hukumnya, kemudian kesimpulan dari upaya gugatan lain-lain yang kita lakukan. Mungkin sebelum dimulai, agar bisa lebih dipahami, saya kasih gambaran secara singkat mengenai permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya. Jadi perjalanan ini perjalanan yang panjang, sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya Istaka Karya sudah pernah dipilotkan, kemudian tidak jadi dipilotkan. Nah, yang akan saya bahas mungkin eranya era dari mulai Istaka Karya diajukan PKPU pada Pengadilan Niaga. Kemudian setelah itu tercapai perdamaian dengan para kreditur atau homologasi. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian tahun lalu itu seharusnya menurut peraturan pemerintah tahun 2021 itu piutang-piutang yang dikonversi menjadi saham seri C pada BUMN PT Istaka Karya itu akan atau dapat ditarik kembali. Nah, namun sayangnya itu tidak dilaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi para subkontraktor dan para supplier ini jumlahnya sekitar ada 150-an. Kemudian total piutang para subkontraktor dan supplier di Istaka Karya itu sekitar antara 300-400 miliar. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli tahun lalu 2022, Istaka Karya diajukan pilot oleh PT Persero, perusahaan pengelola aset atau PPA, bersama salah satu perusahaan swasta. Nah, kalau kami lihat, seharusnya salah satu tugas dari PPA adalah menyiapkan BUMN. Namun kami menilai bahwa PPA ini gagal. Kita sudah menunggu sekitar 9 tahun agar Istaka Karya disehatkan. Namun PPA gagal, kemudian menempuh cara mengajukan gugatan pilot kepada Pengadilan Niaga, dan itu dikabulkan oleh hakim. Sedangkan kita semua tahu bahwa nilai-nilai aset yang dimiliki Istaka Karya itu sangat minim. Hutang-hutangnya jauh lebih besar. Hutang-hutangnya sekitar 3-4 kali daripada nilai asetnya. Jadi kita tahu bahwa proses harta pilot yang sedang diurus oleh kurator ini nantinya akan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban hutang Istaka Karya, apalagi terutama kepada para subkontraktor dan para supplier yang berposisi sebagai kreditur konkuren. Nah, karena itu kita melakukan upaya jalur hukum terhadap gugatan pilot Istaka Karya agar Istaka Karya
dibatalkan pilotnya. Kemudian kita meminta dengan hati nurani kepada pemerintah atau negara agar turun tangan. Kita tahu bahwa Menteri BUMN tahun lalu kepada media menyampaikan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan atau ditutup. Nah, kami setuju saja, ini mempersilahkan pemerintah atau negara membentuk BUMN. Tapi tolong selesaikan seluruh kewajiban-kewajiban istaka karya. Jadi bukan dengan cara memanfaatkan hukum kepailitan kemudian untuk membubarkan istaka karya. Ini jadi ada beriringan, kalau saya lihat ada beriringan keputusan Menteri BUMN untuk membubarkan istaka karya sambil PPA memailitkan istaka karya. Nah, cara-cara PPA juga serupa terhadap BUMN Merpati Airlines. Itu caranya sama. PPA juga mengajukan kebangkitan Merpati. Saya rasa gambaran yang saya gambarkan secara singkat cukup. Jadi saya beritahu bahwa 150-an para supplier ini sudah mengalah menurut dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu 1-2 tahun, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian mereka sudah mengalami penderitaan. Ada yang stres depresi, ada yang sakit sampai meninggal, ada yang bangkrut, ada yang harus memphk karyawannya massal, ada yang rumahnya disita jaminan karena modal kerjanya itu memerlukan kredit bank, kreditnya macet. Ada yang rumah tangganya retak karena masalah ekonomi. Nah, mereka kalau melihat hasil infrastruktur yang dibangun itu hati mereka terasa sedih, sengsara. Kemudian mereka juga berdoa. Ini adalah doa-doa orang yang teraniaya. Nah, jadi kita mulai saja. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Amal untuk menyampaikan berikutnya. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky memberikan kesempatan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan kita semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan proses sehingga terjadinya gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Awalnya seperti yang diceritakan oleh Pak Rizky, bahwa seperti itulah pendapat mereka. Jadi mereka sudah menunggu sampai 10 tahun, dikiranya PT Istika Karya membayar mereka, ternyata ada upaya untuk pilotkan, dan ternyata memang dipilotkan oleh PT Riau Anambas. Nah, itulah mereka setelah PT Istika Karya itu pilot, akhirnya mereka berpikir bahwa kalau dipilotkan ini artinya harta yang akan dibagikan kepada mereka ini sudah tidak cukup. Nah, sehingga mereka sebenarnya berupaya untuk melawan, tetapi mereka ini tidak bisa melawan karena bukan para pihak di dalam gugatan pilot itu. Nah, mereka sudah berusaha untuk kasasi sampai PK, tetapi ditolak oleh pengadilan. Nah, sehingga dengan dasar tadi kita berupaya untuk melakukan gugatan dengan gugatan lain-lain. Nah, kami atas dasar itu kami daftar gugatan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor 35. Nah, dalam proses persidangan dasar kami gugatan itu adalah bahwa ada 2 PT di sini, adalah PT Saeti Konpretindo Wahana dan Saeti Beton Pracetak. Itu yang melakukan gugatan yang memberikan kuasa kepada saya. Nah, jumlah kerugian daripada mereka itu adalah 6 miliar 4,9 PT Saeti Konpretindo Wahana dan
1,1 miliar yang saya isi beton percetak. Nah itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di Pengadilan Niaga. Nah di dalam prosesnya mereka tidak setuju kalau PT Riau Anambas itu mempilotkan PT Istaka Karya, karena dalam proses dari awal PKPU mereka sudah terjadi perdamaian. Nah, perdamaian itu adalah dengan mengkonversi saham hutang-hutang mereka itu tadi menjadi saham di PT Istaka Karya. Nah, itu sudah terjadi. Saham-saham mereka ini semuanya yang ini sudah menjadi saham di PT Istaka Karya. Jadi itu juga sudah diikuti dengan akta notaris, sudah diaktakan, sudah juga keluar peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang untuk penerbitan saham baru untuk PT Istaka Karya, yang mana saham itu adalah saham daripada kreditor dan saham daripada beliau penggugat ini dan semuanya. Nah, ternyata PT Riau Anambas melakukan gugatan pembatalan homologasi, tapi dalam statusnya sebagai kreditor. Padahal dalam di akta di peraturan pemerintah dia statusnya sebagai pemegang saham. Nah itulah yang menjadi ganjal di sini, yang tidak masuk akal. Sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan, tetapi dia melakukan gugatan pembatalan homologasi sehingga pengadilan membatalkan mengabulkan gugatan pembatalan homologasi, sehingga PT Istaka Karya itu dinyatakan pilot. Nah seperti itulah yang menjadi dasar gugatannya, dan saat ini tinggal kita menunggu putusan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk sementara seperti itu Pak Suci. Baik, terima kasih Pak Amos. Sedikit tambahan dari saya, penjelasan dari Pak Amos. Jadi konversi utang Istaka Karya ke dalam saham seri C itu sifatnya kita ini para subkontraktor dan supplier pemegang saham seri C tidak punya hak untuk memberikan suara. Kedua, tidak memperoleh dividen. Jadi ibaratnya itu sahamnya saham pasif. Dan kita semua ini sudah mengalah, menurut gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mempunyai suara, tidak memperoleh dividen, dan itu dalam kurun waktu sekitar 9 tahun kemarin ini. Nah, akhirnya PPA malah mengajukan gugatan pilot dan dikabulkan hakim. Jadi rasanya itu getir, pahit, dan kecewa sekali gitu ya. Sudah mengalah, menurut dalam kurun waktu yang lama, hasilnya seperti ini terakhir. Dan juga saya tambahkan bahwa kalau dia total hutang Istaka Karya dari data dari media yang kita dapat, total ke seluruh pihak termasuk perbankan, PPA dan pihak lainnya itu totalnya 1,08 triliun. Sedangkan kepada para subkontraktor kita ini dan para supplier sekitar 300-400 miliar. Nah itu tambahan sedikit dari saya. Kemudian kita ke sesi berikutnya, yaitu ini Pak Yuliman. Beliau ini adalah owner dari perusahaan subkontraktor yang telah membangun infrastruktur untuk kepentingan pemerintah, yaitu gedung imigrasi Jakarta Selatan, Pak ya. Nah, beliau ini ada usia 83 tahun. Beliau juga sudah tua, seharusnya menjalankan masa pensiunnya dengan tenang dan bahagia, tapi beliau sampai saat ini malah mengalami kesusahan ya. Nah, kami persilakan kepada Pak Yuliman untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma Bandung.
terharu. Jadi terima kasih kami sampaikan pada PT SID yang sudah tampil mandiri sendiri dan satu-satunya yang bisa bersuara. Saya hanya bergembira saja karena saya sebagai pemegang sebagai pemilik perusahaan untuk pemegang saham Bos Q ada pesan masuk. dan direkturnya adalah istri saya, Endang Istri Nurul, yang kebetulan teman satu kuliah kita menjadikan berusaha untuk melanjutkan hidup berkeluarga. Yang kebetulan saya dulu mantan karyawan BUMN yang cukup terkenal, apalagi sekarang. Jadi saya tahun 70-an, ya, setelah tahun 19 sebagai karyawan di situ, kemudian tahun 1994 pensiun. Tapi karena saya masuk waktu itu sebagai langsung pada PT Karya, dan kebanyakan teman-teman satu alumni gitu, ya biasanya sebagai pegawai negeri di jabatan dinas pekerjaan umum yang diperbantukan ke perusahaan negara. Jadi saya melamar dalam status PT tersebut atau PT Karya itu perusahaan negara. Nah, dengan demikian yang langsung ada asuransi dan sebagainya tidak terbentuk untuk pensiun, sehingga hanya ada pesangon. Nah, untuk itu kami harus survive. Anak saya 2 tahun 70 baru lahir anak pertama. Itu ya dengan demikian kami, dan memang saya lebih berbahagia sebagai wirausaha dan sebagai wirausaha kecil-kecilan keluarga antara suami dan istri. Saya sebagai dan cukup 22 tahun saya bekerja di BUMN dan sudah dari mana-mana, dari Flores, tempat tinggalnya Pak Amos ini, dari Flores, Pulau Sumba dan sebagainya sampai ke Tim. Nah, untuk itu kami terpaksa harus berusaha sebagai menciptakan pensiun. Kalau orang Jawa bilang umpo, jadi mengupayakan umpo itu nasib lah gitu. Ya, untuk itu bersyukur kami hampir 24 sampai sekarang ini perusahaan tersebut belum ditutup. Tapi sejak COVID kami masih diharapkan bekerja, yaitu dari karya-karya bisa dicek ke PT Adikarya, PT Udara Karya, PT Berantas Adikarya, dan untuk Istaka kami sempat bekerja di Papua, yang lainnya sampai Sumatera dan sebagainya. Bersyukur kami masih bersemangat seperti halnya waktu awal-awal bekerja. Untuk itu akhirnya kami terakhir mengerjakan gedung imigrasi Jakarta Selatan, tiba-tiba dipilotkan. Jadi saya mengalami betul dan mengikuti persidangan dipilotkan dari awal di pengadilan pusat. Itu dipilotkan oleh suatu perusahaan PMA. Setelah dari itu ternyata PMA. Ya, ada ini juga gitu. Ya. Kemudian dan sebagai yang terakhir yang saya dapat keterangan sebagai subkontraktor. Biasanya PMA nggak mau jadi subkontraktor.
suratnya. Apa tuh saya mas break dulu sebentar. Ya. Suara saya juga, saya punya suara. Oh iya. Kalau suara kalau banyak ya habis suara. Tapi itu tutup abang. Biar supaya Ya, pecah suaranya. Nah, ini nggak usah pakai. PLN Pak. Berarti lanjut. Kita lanjut aja ya. Dari PLN. Oh dari PLN. Lanjut aja Pak. Tanpa mic. WMN Perasaan. Sekarang gimana Pak Yuliman memberi penjelasan mengenai apa yang dialami oleh Pak Yuliman hubungan pilot Istaka. Kemudian harapan Pak Yuliman kepada pemerintah negara bagaimana? Silakan dikemukakan Mbak. Ya, dengan demikian Pak, kami sudah dari hampir 11 tahun dijanjikan akan dibayar. Artinya saham-saham seri C kami bisa dibeli lagi oleh PT Istaka. Kami dari teman-teman yang lain, para alumni kakak kelas kami, bahwa saya nggak tahu mengenai hukum. Saya persis mengenai hukum palitan. Tapi yang penting jangan sampai kreditor konkuren dihilangkan haknya. Karena ini bukan piutang dagang biasa. Kami bukan sekedar uang yang kami terima, tapi keringat, segala usaha dan bukan material saja. Kami sempat kerja di Papua juga, sampai di mana-mana. Jadi sehingga dengan demikian kami selesaikan hutang-hutang dagang kami. Kami selesaikan kredit untuk kerja pada bank BNI dan sebagainya. Kami bayar semua hutang-hutang, jual rumah untuk menyelesaikan modal kredit dari kreditor BUMN juga. Jadi dengan demikian kami sangat mengharapkan sekali bahwa jangan dihilangkan hak kreditor yang sudah bekerja dan mengeluarkan segalanya termasuk keringat dan pikiran, ya, sehingga dengan demikian saya rasa bisa diperjuangkan, dan saya itu berjuang dengan PT Saiki untuk ya semacam ya jangan dihilangkan. Coba Bapak pikirkan bagaimana hak jerih payah keringat kami. Nah, dengan demikian saya sudah sejak COVID 3 tahun lalu, sekian 2 tahun kami sudah tidak punya income apa-apa. Jadi maaf, kami tidak bisa banyak membantu, tapi insya Allah kalau memang dibayar kami siap membantu Pak. Dan kalau bisa jual-jual garas kecil yang kami masih punya, mungkin akan bantu Pak. Terima kasih Pak atas perhatian dan demikian perjuangan, ya selamatkanlah perusahaan swasta nasional, apalagi yang kecil-kecil. Ini dari 150 kreditor konkuren itu mungkin bahkan saya lihat teman-temannya sudah meninggal, itu posisinya lebih parah. Ada satu grup kami ada 6 orang, 6 perusahaan, itu sudah meninggal 3 orang. Ada yang lebih muda, saya umur 82, 6 bulan. Masih ada yang muda sudah karena beban, stres, karena punya hutang. Karena punya hutang, mohon dipahami penderitaan, terutama penderitaan kawan-kawan saya yang sudah meninggal. Itulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuliman. Jadi Pak Yuliman ini subkontraktor dengan investasi PMDN
sebetulnya kita juga mengharapkan ada satu hadir subkontraktor yang investasi PMA. Nah, jadi investasinya dari investor asing. Nah, kalau kita lihat ini yang perusahaan PMA ini heran bagaimana perusahaan BUMN milik negara bisa tidak membayar atau belum membayar sekian lama 10-12 tahun. Padahal ini milik negara loh. Nah, di sisi lain negara itu kan begitu gencarnya mempromosikan Indonesia agar investor asing masuk berinvestasi ke Indonesia. Nah, ini bagi kami adalah suatu hal yang kontradiktif. Sisi satu untuk bagaimana cara investor asing itu berminat berinvestasi di Indonesia, tapi sisi lain ya seperti permasalahan Istaka ini tidak membayar kewajiban hutang-hutangnya selama lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian kalau kita ingat ya, Bapak Presiden juga sudah mencanangkan akan membangun ibu kota negara baru. Dalam pembangunan ibu kota negara baru, terutama pembangunan infrastrukturnya, itu tentu membutuhkan mitra-mitra BUMN. Kita BUMN siapa ya? Itu kita. Nah, ini bagaimana bisa diwujudkan di ibu kota negara baru? Kalau misalnya dengan masalah yang contoh seperti Istaka Karya ini, gitu. Ada tambahan juga sedikit dari saya. Jadi kita kedepannya akan berjuang nih, sekitar 150-an para subkontraktor dan para supplier ini akan berjuang terus. Kita akan upayakan beraudiensi dengan DPR. Kita juga akan mungkin ke Komnas HAM. Dengan ada investor asing mungkin akan ada laporan ke Amnesty International Indonesia. Kita akan sampai titik penghabisan ya. Jadi kita berharap mohon dengan hati nuraninya ini, pemerintah atau negara itu. Kalau kita lihat Menteri BUMN itu sigap ya, jadi ketua panitia pernikahan anak presiden. Beliau turun tangan langsung, turun tangan di lapangan mengatur persiapan prosesi pernikahan. Dan kita juga minta tolong Menteri BUMN juga sigap gitu. Ini lebih masalah yang krusial menyangkut hajat hidup 150-an para subkontraktor dan supplier yang sudah menderita sengsara. Bahkan ada satu orang supplier di Brebes itu sampai bunuh diri. Ini jauh lebih penting gitu. Kemudian PPA, tolonglah juga perhatiannya itu. Jangan dengan memanfaatkan hukum kepilitan. Jadi para pejabat Menteri BUMN, Kementerian BUMN, PPA semua kepada PD selalu bilang masalah Istaka Karya ini sudah diserahkan kepada proses hukum. Tapi bagi kami ini dengan dipilotkan Istaka Karya ini proses hukum yang tidak berkeadilan, karena kita tahu kita ini akan tidak terbayar, tidak ada sisa dari aset yang akan dijual dilelang oleh para kurator. Kita sudah tahu gitu, tidak akan terbayar. Saya rasa begitu. Ada Pak Amos mau tambahan? Cukup ya. Jadi kita mohon kepada rekan-rekan para awak media bisa nanti dimuat beritanya, kemudian disiarkan. Nanti juga ada press release yang dikoordinir oleh Pak Irwan. Saya juga berterima kasih sekaligus mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara konferensi pers hari ini. Kita seluruh para supporter supaya akan tetap berjuang sampai titik penghabisan. Selesai acara ini, jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Oh iya, kami sediakan waktu untuk sesi tanya jawab dengan para awak media. Kami persilahkan yang mau kan? Ya. Terima kasih. Saya Didi dari Postland. Untuk Bang Amos ya, selaku pengacara dari pihak SEPI dan rekan sekalian. Bang, itu kalau kita berbicara tentang hukum kepailitan memang itu jalan terakhir. Cuman sungguh bukan ya, kalau sebuah perusahaan negara dipailitkan,
Itu apa kata dunia, termasuk juga investor dari luar. Yang saya tanyakan adalah begini Bang, celah hukum apa yang Abang lakukan atau bergening apa yang Abang lakukan kepada pihak-pihak terkait Bang, dalam hal ini kementerian atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Istaka Karya Bang. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Yulian, kalau kita berbicara tentang bisnis atau perjanjian sebuah kontrak, kan tentu ada hak dan kewajiban dan klausul-klausul. Sampai saya miris sebuah dana yang dimiliki oleh Bapak yang sudah dikonversi menjadi saham, itu sampai sedemikian rupa diikuti cara-cara itu Pak. Memang dalam perjanjian itu tidak ada Pak yang namanya tuh hal-hal yang harus dipenuhi oleh pihak Istaka Karya misalnya dalam hal ini kepada Bapak sebagai subkontraktor gitu loh. Nah, kepada Pak Rizky juga yang mau saya tanyakan adalah kok bisa Pak Bapak terlalu kendor nih terkait dengan Istaka Karya. Artinya begini Pak, apakah karena posisi Bapak lemah sehingga terlena atau tergoda dengan cara-cara yang dirayu oleh pihak Istaka Karya sampai 10 tahun berharap cemas untuk dibayar uangnya Bapak. Terima kasih. Langsung ya. Tes. Baik. Jadi kita ada beberapa tahap ya untuk kita lakukan. Yang pertama kalau kita pendekatan mereka akan kembali mengatakan bahwa itu sudah proses hukum. Makanya celah yang kami gunakan ini hanya ini satu-satunya. Kita melakukan melalui gugatan lain-lain GLL karena di peraturan undang-undang kepailitan hanya itu celahnya, sehingga kalau ini kita dikabulkan untuk membatalkan putusan homologasi, itu artinya setelahnya itu baru kita adakan pendekatan. Karena ini kalau sudah ini dikabulkan baru bisa pendekatan dengan kementerian seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Pak tadi mengenai pertanyaan kenapa kita sepertinya kendor gitu Pak ya. Jadi jawabannya adalah kita semua ini sangat percaya kepada pemerintah. Jadi sampai saat ini pun kita tetap percaya dan tetap mendukung pemerintah. Apa yang kita tuntut itu bukan sesuatu yang berlebih, sebatas hanya hak-hak kita gitu. Kita memohon perhatian pemerintah. Sampai saat ini pun kita masih percaya dan mendukung pemerintah. Jadi karena kita ini mengalah, menurut dengan proses yang lama, itu karena kita percaya sama pemerintah. Nah, dengan kejadian terakhir putusnya dari pengadilan niaga bahwa kita ngapain, disitulah kita sudah hampir putus asa gitu. Bahwa ini tidak akan terbayar. Para subkontraktor dan supplier yang berposisi sebagai kreditur konkuren. Jadi walaupun itu kita masih berupaya gitu. Kita berupaya nanti akan ke wakil rakyat untuk menyelesaikan ini. Kita tetap pada jalur yang tidak melanggar hukum. Kita patuh hukum. Kita akan beraudiensi dengan Komisi 6 DPR. Itu wakil rakyat yang menerima aspirasi maupun pengaduan dari rakyat. Jadi kita ini para supporter ya, kita ini semua rakyat gitu. Rakyat yang tidak berlebih menuntut apapun, sebatas menuntut hak-hak yang belum diselesaikan selama kurun waktu lebih dari 10 tahun yang sudah lama. Nah, itu jawaban saya kira-kira. Jadi silakan berikutnya kalau ada pertanyaan. Pak Yulian tadi. Pak Yulian. Terima kasih. Boleh saya ceritakan Pak, saya mulai dari awal dipahitkan kira-kira 11 tahun yang lalu saya ikuti sidang itu. Dan kami tahu persis kewajiban dengan aset itu jauh lebih besar hutangnya, kewajibannya. Jadi kami tahu undang-undang pailitan mekanismenya begitu.
karena demikian juga dari pihak undang-undang itu bukan apa namanya itu DPR lah yang akan membuat. Tapi bahwa setelah apabila kami kemudian diadakan perdamaian, saya ikut voting damai. Kita lebih baik tunggu 11 tahun daripada tidak dapat apa-apa. Kami berhitung begitu, sekalipun kami nggak tahu hukum. Dengan demikian kami ikut perdamaian. Tapi hukum mengatakan bahwa bila ada satu dari kreditor itu menggugat lagi, kalau tidak salah itu kemudian itu, maka dinyatakan valid. Jadi kemudian menambah mengadukan menggugat Pak Kepailitan. Ya dengan ini otomatis jatuh Pak ini begitu Pak. Jadi ya itu juga piutangnya Dian Ambas itu relatif kecil, dengan kami yang perusahaan kecil aja kami lebih besar kok. Jadi yaitu kami dengan demikian hanya pada kebijakan entah hukum maupun eksekutif yang bisa menolong kami, karena memang undang-undang mengatakan begitu. Jadi kami akan berjuang. Jadi nanti hari Senin apa keputusannya? Ya saya tidak tahu apa bisa kami ada celah untuk berjuang. Tapi yang jelas terima kasih sekali kepada BDS IT Pak dan Pak Amos, karena Bapak dengan demikian sudah memberi peluang waktu untuk berjuang. Tapi nanti tergantung 3 hari lagi berjuang, karena dengan demikian Pak BDS IT dengan biaya yang sekian mahal. Saya sekarang untuk jalan ke sini aja sudah tidak punya uang, tapi PT IT mau berjuang dengan biaya untuk ya, keadaan yang lebih baik untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan Bapak Pak Amos berhasil. Mudah-mudahan kami doakan, hanya bisa doa dan harapan kami ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Tambah lagi seperti yang saya bilang bahwa kami sangat percaya kepada pemerintah. Kami pun juga mendukung keputusan pemerintah CQ Menteri BUMN untuk membubarkan ada 7 BUMN ya, salah satunya Istaka Karya. Jadi kami persilahkan gitu pemerintah untuk membubarkan BUMN. Silakan tempuh prosedur baik dengan melalui BPK untuk pemeriksaannya, kontrolnya, kemudian dengan BPKP pengawasannya, kemudian minta persetujuan DPR. Setahu saya Menteri BUMN sudah meminta persetujuan DPR dan DPR menyetujui. Jadi pihak DPR menyampaikan bahwa karena para 7 BUMN ini membebani keuangan negara, jadi DPR menyetujui untuk dibubarkan. Nah, bagi kami membubarkan suatu BUMN kan tidak sesimpel itu. Perlu proses hukum, kemudian perlu audit, perlu dinilai asetnya, perlu disediakan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban BUMN. Nah, kami persilahkan itu kepada pemerintah, silakan tempuh prosedur yang harus dijalani, silakan dibubarkan, tapi selesaikan seluruh kewajibannya, gitu. Nah, kemudian kalau kita semua di sini menilai ini terbuka bagi KPK ya, apabila ada dugaan tata kelola Istaka Karya selama ini tidak berlangsung dengan baik, tata kelola perusahaan, silakan KPK bisa berkoordinasi dengan BPK, kemudian apakah ada dugaan-dugaan ketidakberesan, apakah ada dugaan kejahatan korporasi, kami persilahkan KPK untuk proaktif untuk memeriksa atau menyelidik. Ini hanya pendapat kita di sini. Jadi apabila ada dugaan semacam itu, ya kami ada tambahan dari mana?
Rizky, terima kasih waktunya dan Pak Amos, boleh saya bisa menyampaikan pendapat Pak? Jadi ini Pak, kami juga jadi jalan sini artinya hukum, soal di luar garis hukum bukan urusan kami, jalan hukum maupun ke eksekutif kebijakan, dan negara ini berkembang Pak, negara ini bisa kaya. Nah, itu kehadiran negara itu bisa dilakukan dalam hal kebutuhan ini untuk 150 kreditor konkuren. Yang lainnya itu kan ada kreditor bank negara. Ya, di sini kami ingin kehadiran negara, Pak. Ya, mungkin paling tidak memberikan santunan anak-anak yang ayah orang tuanya meninggal sekarang menunggu 11 tahun. Saya bersyukur saya berumur lumayan panjang, 82 bulan. Ya, itu saya lebih menyedihkan sekali setiap kali mendengar kawan-kawan kita yang meninggalkan keluarganya. Jadi kehadiran negara bisa dilakukan ini. Saya rasa mudah-mudahan pihak manapun, hakim yang mulia maupun eksekutif sampai ke tingkat presiden mungkin akan menunggu timingnya yang tepat untuk ini. Kami doakan semua dan kami harapkan juga Pak Amos supaya mereka akan melaksanakan untuk kehadiran negara kita. Karena perusahaan negara Pak, perusahaan negara ya, bahkan pertanyaan dari Pak Amos, siapa yang bertanggung jawab jadinya? Itu mohon difahami dan maaf adik-adik yang jauh lebih muda mungkin bisa apa namanya dibaca. Saya bersyukur bahwa bisa masih sehat. Banyak teman-teman saya yang juga sudah tidak bisa jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf atas segala kata-kata yang tidak tepat atau saya biasa tahu. Kalau bisa tahu mungkin kehadiran bisa dilaksanakan secara manajemen. Ya, juga saya bukan ahli manajemen. Saya S1 biasa, teknik dan biasa ini apa namanya? Hanya tukang insinyur gitu Pak. Jadi ya bisa kalau mau bantu bisa merger, bisa holding. Kan satu merger sudah satu dompet. Mana BUMN yang penuh laba? BR itu labanya banyak sekali. Perbankan banyak, sektor real, konstruksi. Dan kita artinya mau ekspor jasa konstruksi kita mana? Terima kasih, maaf. Waktu saya melantur, maaf. Terlalu semangat. Baiklah, jadi kita ke pertanyaan berikutnya dan lebih mempersingkat waktu. Silakan pertanyaan berikut. Cukup. Sudah ya, sudah cukup baik. Baik, kita ada tambahan Pak. Baik, terima kasih. Ada yang terlupakan. Jadi pekerjaan apa sih yang dikerjakan oleh penggugat sehingga mempunyai hutang situ? Itu kalau kita dengar dulu, lihat dulu jalan tol bandara. Ketika itu kan pasang air laut naik sehingga macet ke bandara tidak bisa dilewati. Nah itulah yang jalur alternatif yang satu itu yang dibangun dan para penggugat ini menjadi subkontraktor di situ. Nah, aneh bin ajaib kalau itu tidak dibayar. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu sampai sekarang kalau kita ke bandara kan kita bayar tol. Nah, ini yang mengerjakannya sampai saat ini belum dibayar. Nah, itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang ini, yang siapa yang menerima uang? Nanti negara bayarnya ke siapa? Kan mestinya kan proyek itu sudah ada anggarannya dibayarkan kepada kontraktor, mentornya,
terus subkonnya. Ini kok subkonnya itu tidak dibayar. Nah itu mungkin yang sekedar informasi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, jadi dimaksud Pak Amos adalah pengembangan ruas jalan tol yang menuju bandara Profesor Sudiatmo, itu ada sekitar 3 km. Nah, kemudian itu sudah selesai, sekian lama, sudah diserah terimakan, sudah dipakai dan dimanfaatkan oleh publik maupun negara, BUMN pemerintah pengelola jalan tol itu, dan sudah memberi pemasukan dalam pemakaian jalan tol itu, karena orang yang masuk selalu kan membayar tarif tol ya. Jadi pemerintah melalui BUMN pengelola sudah merasakan manfaatnya dan menerima revenue sekian lama gitu ya. Tapi yang membangun infrastruktur itu subkontraktor maupun supplier sampai saat ini sekian lama, sudah lebih dari 10 tahun belum dibayar. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau saya lihat sudah cukup untuk acara konferensi pers hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan media yang berkenan hadir. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon bantuan